Bismillahirrahmanirrahim. Di tanah Jazirah Arab, hiduplah seorang wanita dari keturunan kafir Quraisy yang terpandang, memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Dia memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam, karena Hamzah pamannya Rasulullah yang dijuluki sebagai singa Allah telah membunuh Utbah ayahnya, Syaibah kakaknya, dan Al-Walid pamannya. Rasa sakit atas kehilangan membuatnya menjadi manusia yang pendendam. Dialah Hindun binti Utbah. Sebelum perang Uhud, Hindun dan Abu Sufyan suaminya menemui seorang budak yang bernama Wahsy. Hindun memerintahkannya untuk membunuh Hamzah. Wahai Wahsy, kemarilah. Ada apa, Tuan? Wahsy, aku mempunyai pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai Hindun? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia. Jika kau dapat melakukannya, kau akan kubebaskan dari budak dan kuberikan perhiasan yang mewah. Apa kau sanggup? Baiklah Hindun, akan kulakukan. Tibalah saatnya perang Uhud. Hindun ditemani Abu Sufyan suaminya memimpin barisan kaum musyrikin. Sementara itu, Wahsy selalu mencari-cari kesempatan untuk membunuh Hamzah. Hingga akhirnya ia berhasil membunuh Hamzah dengan tombaknya yang mengenai perutnya. Setelah itu, Wahsy segera memberitahukan keberhasilannya kepada Hindun. Hindun, aku telah berhasil membalaskan dendamu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga padamu, Wahsy. Tunjukkan padaku di mana jasadnya. Hamzah, kau dengar aku? Aku Hindun, putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu? Ayahku, pamanku, kakakku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu terlampau ringan bagimu. Setelah memakan jantung dan memotong hidung serta telinga Hamzah, Hindun segera naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Kejamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Kemudian Hindun turun dari bukit dan menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang sedang melaksanakan sholat di dalamnya. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya, tetapi ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipahami dalam dirinya. Namun, ia segera menepis pikiran itu dan melanjutkan perjalanannya kembali. Beberapa tahun kemudian, pada 8 Hijriah, terjadilah peristiwa Fathu Mekah.
Abu Sufyan suaminya Hindun telah menetapkan hatinya untuk memeluk Islam. Namun Hindun istrinya masih tetap pada pendiriannya dan tetap enggan masuk agama Islam. Suatu ketika saat Hindun tengah menyembah berhalanya, terdengar kumandang lantunan azan. Sejenak ia terdiam. Suara itu benar-benar menyentuh hatinya. Dalam hati ia bergumam, Ada apa ini? Kenapa perasaan ini muncul lagi? Apakah selama ini aku mengikuti ajaran yang salah? Dengan perasaan gelisah, Hindun berjalan ke depan kamarnya. Dilihatnya, suaminya baru selesai melaksanakan sholat. Ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa kau begitu teguh dengan Islam? Istriku, sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Oleh karena itu, wahai Hindun, ikutlah bersamaku memeluk Islam. Tidak, suamiku. Tidak. Aku membenci Islam. Hindun, Dengar, suamiku. Islam telah membunuh ayahku, pamanku, serta kakakku. ayolah Hindun. Tidak, suamiku. Hindun, Hindun pun pergi meninggalkan suaminya. Namun saat melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah, hatinya kembali tersentuh dan tak mampu lagi melawan. Islam benar-benar menguasai hatinya. Bergegas ia kembali menemui suaminya. Suamiku, aku ingin memeluk Islam. ada apa Hindun? Kenapa tiba-tiba engkau berubah pikiran? Demi Allah, suamiku, tak pernah aku melihat Allah disembah dengan gerakan seindah itu. Di depan Ka'bah, mereka datang berbondong-bondong untuk menunaikan sholat, ruku, bahkan sujud. Wahai suamiku, sungguh hatiku tak mampu menahannya lagi. Alhamdulillah, wahai Hindun, akhirnya kau sadar juga bahwa Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemanimu untuk bertemu Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau telah membunuh pamannya Rasulullah, singanya Allah, wahai Hindun. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasulullah berterima kasih kepada para wanita yang ingin memeluk Islam. Rasul pun membaiat para wanita tersebut dan memerintahkan mereka untuk tidak menyekutukan Allah serta tidak pula mencuri. Ya Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah orang yang kikir. Apakah aku boleh mengambil hartanya? Rasul tersenyum mendengar jawaban tersebut, dan kemudian Rasul kembali memerintahkan kepada mereka untuk tidak berzinah dan tidak pula membunuh anak-anak. Kami tidak membunuh anak-anak kami. Kami merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi saat anak kami tumbuh dewasa, kalian yang membunuhnya di medan peperangan. Rasul kembali tersenyum mendengar jawaban dari wanita bercadar tersebut dan menanyakan apakah dia adalah Hindu. Benar ya Rasulullah, aku Hindu. Maafkan aku ya Rasul. Maafkan aku atas kesalahan yang telah aku lakukan pada pamanmu ya Rasulullah. Aku yang telah membunuh Hamzah sesungguhnya Allah. Aku yang telah merusak wajahnya Hamzah ya Rasulullah. Aku yang telah
aku yang telah memakan jantungnya ya Rasulullah. Perasaan bersalahnya kepada paman Nabi dan rasa malu kepada Rasulullah masih ada sampai sekarang. Namun, ketika ia melihat Rasul, tidak tampak sedikit pun amarah dan dendam, melainkan hanya keteduhan yang tampak pada wajah Rasulullah. Hindun pun akhirnya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu, Hindun pun kembali ke rumahnya. Kemudian, ia menghancurkan berhala-berhala yang dimilikinya. Bodohnya aku selama ini. Selama ini aku terperdaya olehmu. Setelah bertaubat dan masuk Islam, Hindun menjadi sosok wanita yang istimewa, ahli ibadah, rajin berpuasa, dan gemar melakukan sedekah. Allah telah menghapuskan dendam dan kedengkian di dalam hatinya. Demikianlah kisah taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan jantung Hamzah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang pertama, lakukan taubat dengan sungguh-sungguh dari hati dan diiringi dengan amal baik agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hendaklah kita tidak sibuk menilai dan menghakimi kehidupan orang lain, karena belum tentu kita lebih baik darinya. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan yang meriahnya untuk akselerasi Tahfidz Putri.